Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'man kalimadida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatau wa busyra lil muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami turunkan Al-Quran itu memuat penjelasan tentang segala sesuatu, menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi rahmah, dan menjadi kabar gembira, dan menjadi merupakan kabar gembira bagi orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah di dalam bulan suci Ramadan menurunkan Al-Quran. Tujuannya apa? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Menjadi petunjuk bagi manusia artinya bahwa ada sesuatu yang Allah inginkan kepada manusia dalam kehidupan dunia ini, agar manusia itu tidak tersesat, agar manusia itu tidak salah arah. Maka Allah menurunkan huda, menurunkan petunjuk, Allah memberikan hidayah. Inilah yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua sebagai hambanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah dalam meniti jalan siratal mustaqim, dalam meniti jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quran memuat penjelasan tentang segala sesuatu. Kalau kita berbicara soal ibadah, ada dalam Al-Quran. Berbicara soal akidah, dalam Al-Quran ada. Berbicara soal syariah, muamalah, sampai urusan pemerintahan, itu semua ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah fungsinya, agar manusia itu tidak tersesat ketika dia berakidah, agar manusia itu tidak salah dalam beribadah, agar manusia itu tidak salah memilih jalan dalam melakukan aktivitas muamalah, agar manusia itu tidak salah dalam memimpin dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah perumpamaan bagaimana kita mestinya memperlakukan Al-Quran. Kalau kita sakit, kemudian kita datang ke dokter, mengeluhkan sakit kita. Dokter kemudian melakukan diagnosa, memberikan resep kepada kita, menjelaskan obat A ini 3x1, obat B diminum 2x1, obat C ini cukup 1x1 karena ini termasuk obat keras. Maka kemudian pasti kalau kita kemudian percaya terhadap dokter tersebut, kita akan tidak berani untuk mengubah dosisnya. Kita kemudian berani mengubah obat A itu 1x1. Obat kemudian obat B itu kita jadikan 3x1. Atau obat C kita jadikan 3x1. Padahal dia obat keras misalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita tidak berani? Karena kita tahu bahwa ketika kita telah memberikan kepercayaan kepada dokter, menuliskan resep, pada saat yang sama kita meyakini bahwa insya Allah resep yang dokter berikan itu bisa mengantarkan kita untuk memperoleh yang namanya kesembuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula sikap kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan sesuatu, kita berani mengubah apa yang Allah halalkan, kita haramkan.
Kita kemudian berani mengubah apa yang Allah haramkan, kita halalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita seperti pasien yang kurang ajar terhadap dokter. Kita tidak menghormati dokter yang telah memberikan resep yang terbaik kepada kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah menetapkan suatu hukum ini seperti ini, hukum yang lain seperti ini, maka tidak boleh, tidak pantas bagi kita manusia untuk mengubah-ubahnya. Kenapa? Karena itulah salah satu bentuk keingkaran kita terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan salah satu bentuk bahwa kita ragu terhadap apa yang Allah sampaikan kepada kita. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya kepada hamba-hamba yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surah yang seumpama dengan itu. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Ajak juga orang-orang lain. Ajak juga semua makhluk-makhluk yang bisa menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, kalau kalian merasa diri kalian itu benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sikap kita sebagai hamba Allah di bulan suci Ramadan ini, yang kemudian tujuan berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, adalah sikap kita dalam keimanan kita kepada Al-Quran adalah tidak ada sama sekali keraguan ke dalamnya. Sebagai hamba yang bertakwa, kemudian kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itulah yang terbaik, itulah yang baik bagi kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah di muka bumi ini, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat insya Allah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.